Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. My friends, the time of my family's growth. Thank you. All of this should have been his, and now. Hai lur, selamat datang. Piye kabare? Di sini kita akan mereview alur cerita terbaru dari prequel film The Lion King yang berjudul Mufasa The Lion King. Di film kali ini menceritakan tentang cerita sebelum The Lion King, di mana kita diperlihatkan awal mula Mufasa dan juga Taka atau Scar yang menjadi saudara dan awal mula Mufasa menjadi seekor raja singa. So, sebelum menonton silahkan buat duduk nyaman dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan keindahan dari tempat yang bernama Milele, tempat di mana si Raja Singa yaitu Simba dan hewan lainnya tinggal dengan damai. Scene memperlihatkan Simba yang sedang menyapa para kawanan hewan lainnya dan mengatakan kalau berkat mendiang ayahnya lah dia dan kawanan hewan lain bisa tinggal di tempat sedamai ini, dan dia berjanji akan terus menjaga warisan mendiang ayahnya ini. Di sisi lain terlihat Nala yaitu istri dari Simba yang sedang mengandung dan mencari tempat untuk melahirkan anaknya. Singkat cerita, terlihat Pumba si babi hutan dan juga Timun si lemur yang sedang menyapa raja yaitu Simba. Di situ, Simba menyuruh Pumba dan Timun untuk menjaga Kiara anaknya selama dia pergi menemani Nala dan berpesan jangan menceritakan hal-hal aneh kepada anaknya Kiara. Kemudian, kita diperlihatkan sosok singa kecil yaitu Kiara, anak satu-satunya Simba. Kiara merasa takut ketika ditinggal ayahnya pergi. Namun, di situ Simba mengatakan bahwa Kiara harus berani seperti yang diajarkan ayahnya. Simba pun beranjak pergi meninggalkan Kiara. Yang lucunya, Pumba dan juga Timun malah menceritakan cerita karangan yang aneh, di mana mereka berdua mengatakan kepada Kiara bahwa merekalah yang telah mengalahkan Scar. Akan tetapi di situ Kiara mengatakan bahwa yang mengalahkan Scar bukanlah Pumba dan juga Timun, melainkan ayahnya lah yang mengalahkan Scar. Singkat cerita, datanglah Rafiki si monyet. Dia mengatakan bahwa Kiara tidak perlu takut kepada apapun karena kedua orang tua dan leluhurnya sudah memberikan berkah keberanian kepada Kiara. Dia juga mengatakan dulu ayahnya juga sangat takut dengan petir. Namun karena ajaran dari kakeknya yaitu Mufasa, Simba, ayahnya Kiara kini menjadi sang raja pemberani seperti sekarang. Di situ Kiara ragu kepada dirinya apakah dia akan menjadi pemberani seperti ayahnya ataupun kakeknya yaitu Mufasa. Scene memperlihatkan akhirnya Rafiki menceritakan kepada Kiara kisah awal Mufasa sebelum menjadi raja pemberani. Di awal film terlihat tempat yang gersang dan terlihat 3 ekor singa yaitu Ratu Uru, Raja Hadi, dan si anak yaitu Mufasa. Di sini Ratu Uru dan juga Raja Hadi mengatakan kepada Mufasa kalau ada tempat yang sangat indah, damai, dan penuh dengan air dan juga makanan bernama Milele yang artinya abadi. Orang tua Mufasa mengatakan suatu saat nanti mereka akan pergi ke Milele. Namun sebelum itu Mufasa diberi bayangan seperti apa Milele itu. Singkat cerita, tiba-tiba hujan pun datang. Mereka dan para hewan lainnya sangat senang karena akhirnya ada pasokan air di dataran mereka. Namun, tiba-tiba air bah yang besar datang dan menerjang semuanya, termasuk Mufasa. Sayangnya di situ Mufasa harus berpisah dengan kedua orang tuanya dan terbawa jauh di tempat entah berantah. Singkat cerita, Mufasa yang terbawa arus mencari ibu dan juga ayahnya hingga dia mengalir ke sebuah tempat. Di sana ada bayi singa lainnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Taka dan Taka menolong Mufasa dari serangan buaya yang ingin memakannya. Hello, come on, Mufasa. Faster!
Kemudian datanglah ibu Taka bernama Esi yang mengatakan bahwa Mufasa tidak boleh ikut dengannya karena dia adalah singa dari wilayah luar dan ayahnya Taka tidak akan bisa menerimanya. Di situ Mufasa mengatakan bahwa dirinya terpisah dengan orang tuanya, sehingga Esi yang merasa kasihan dengannya pun membawa Mufasa ke kawanan. Sesampainya di kawanan, ayah Taka bernama Obasi marah. Mengapa mereka membawa anak singa liar ke sini? Dia juga mengatakan bahwa Mufasa harus segera dimakan karena dia bukanlah kaum mereka. Namun di situ Taka membela Mufasa dan bilang kalau Mufasa adalah singa baik. Tak ingin Mufasa menjadi saudaranya, lagi-lagi Obasi mengatakan itu tidak mungkin karena Mufasa adalah outsider atau kawanan luar, sehingga dirinya bukan saudara bagi kaum mereka. Di situ, Obasi juga mengatakan arti dari Mufasa yaitu adalah raja, sehingga dirinya tidak bisa bergabung karena tahta Raja Singa akan diberikan kepada Taka. Selanjutnya, Obasi mengatakan jika Mufasa kalah dengan Taka dalam balap lari, Obasi akan memakan Mufasa sekali gigitan. Tetapi jika Mufasa menang, Mufasa akan tetap tinggal walaupun bersama kawanan singa betina. Pada akhirnya Mufasa bisa mengalahkan Taka. Walaupun di situ terlihat Taka sengaja mengalah kepada Mufasa agar dirinya bisa tinggal bersama dengan Mufasa sebagai saudara. Singkat cerita, mereka berdua tinggal bersama dan tumbuh menjadi dua singa dewasa. Namun di situ Obasi masih tetap menganggap Mufasa adalah singa liar yang tidak pantas hidup bersama kaumnya. Obasi juga mengatakan bahwa Taka akan menjadi raja selanjutnya. Jika dia terus bersama Mufasa, dia akan dikhianati oleh Mufasa. Di situ terlihat Mufasa tinggal bersama kaum betina dengan baik. Esi juga mengajarkan kepada Mufasa insting dari para betina yang bisa merasakan keberadaan suatu hal dari jarak jauh. Dan Mufasa bisa menguasai itu semua dan merasakan keberadaan keluarganya. Esi juga mengatakan kalau Mufasa bisa terus mencari keluarganya dengan skill yang ia punya itu dan tidak dimiliki oleh pejantan lainnya. Esi mengatakan kalau skill yang Mufasa punya bisa meyakinkan Obasi agar dirinya bisa diterima. Namun di situ Mufasa mengatakan itu semua percuma. Lebih baik dia seperti itu agar dirinya tidak menghalangi Taka yang akan menjadi raja selanjutnya. Di situ Taka melihat dan mengikuti Mufasa dan juga Esi. Taka melihat dua ekor singa putih yang sedang mengawasi Mufasa dan Esi. Tak lama kemudian dua singa putih itu pun menyerang. Esi menyuruh Mufasa untuk kabur, namun dengan beraninya Mufasa menahan dua singa itu dan melindungi Esi. Sedangkan Taka terlihat takut dan lari. Itu semua dilihat oleh ibunya Esi. Akhirnya Mufasa berhasil menewaskan satu singa putih dan satunya lagi kabur ketakutan. Moving Mufasa. They go for the neck. Singkat cerita, ketika kembali ke kawasan, Esi mengatakan jika Mufasa tidak ada di sana, dirinya akan tewas. Sedangkan Taka yang ada di sana malah takut melarikan diri. Obasi yang mendengarnya mulai menerima keberaniannya. Mufasa dengan keahlian instingnya mengatakan bahwa kawanan singa putih akan kembali datang untuk menyerang. Di sisi lain, satu singa yang tewas tadi adalah anak dari pimpinan singa putih bernama Kiros, dan dia sangat marah karena putranya telah tewas di tangan Mufasa, dan mereka akan mencarinya untuk balas dendam. Malam harinya, Obasi menasihati Taka yang merasa takut akibat kejadian tadi. Obasi mengatakan sebagai pewaris Raja Singa harus melawan ketakutan dalam dirinya. Itulah tanggung jawab dari sang raja. Mendengar itu, Taka mengatakan bahwa dirinya bukanlah raja, tapi hanyalah seekor anak raja. Kemudian datanglah anak buah Obasi yang mengatakan bahwa singa putih akan balas dendam dan datang ke sana. Obasi yang mendengar itu mengatakan kepada Taka untuk pergi bersama Mufasa karena dirinya adalah satu-satunya pewaris raja sehingga dirinya tidak boleh tewas dan harus pergi bertahan hidup. Pagi harinya Mufasa dan juga Taka berpamitan dengan ibu mereka yaitu Esi untuk mencari jalan menuju tempat bernama Milele. Singkat cerita, akhirnya kawanan singa putih datang dan menyerang kawanan Obasi. Say to me like your chances and I have to bye-bye. We have to move. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Mufasa dan Taka melihat para burung yang berterbangan. Ternyata itu tanda kawanan singa putih sedang mengejar mereka berdua.
Ketika terpojok di pinggir tebing, Mufasa yang memiliki trauma masa kecil terpaksa harus ikut melompat dengan Taka ke dalam air. Namun, ada singa putih yang ikut terjun dan mengejar mereka. Namun, tiba-tiba ada buaya yang memakannya sehingga Mufasa dan Taka hanya terbawa arus. Singkat cerita, ternyata Mufasa dan Taka selamat. Di perjalanan mereka bertemu dengan singa betina yang bernama Nala dan juga seekor burung. Nala juga sedang mencari tempat yang lebih baik karena tempat sebelumnya sudah diserang oleh kawanan singa putih. Di situ Taka memperkenalkan diri dan mengajak Nala untuk bergabung bersama mereka. Namun sialnya Nala menolak. Akan tetapi di situ Mufasa mengatakan bahwa mereka sedang mencari tempat bernama Milele. Di situ Nala mengatakan kalau Milele hanyalah sebuah dongeng. Di lain tempat terlihat ada sekelompok monyet di sebuah pohon besar yang sedang mengejar monyet yang berbeda dari lainnya, yang bernama Rafiki. Di situ Rafiki dibela oleh seekor monyet betina karena Rafiki telah banyak berjasa kepada monyet lainnya dan tidak pantas untuk diusir. Namun di situ Rafiki mengatakan inilah saatnya untuk dirinya mencari tempat di mana keluarganya berasal. Singkat cerita, Rafiki yang sedang berjalan sendirian sedang diawasi oleh Mufasa dan lainnya. Namun di situ Rafiki sama sekali tidak takut dengan mereka dan membiarkannya walaupun mereka adalah seekor singa. Di situ Rafiki juga mengatakan kalaupun ia dimakan oleh mereka, mereka tidak akan pernah menemukan tempat bernama Milele. Mendengar itu, Mufasa dan lainnya kaget mengapa Rafiki bisa mengetahuinya. Di situ Rafiki menjelaskan dirinya akan pergi ke sana karena beberapa kali dirinya pernah sampai di sana walaupun itu hanya dalam mimpi. Dia juga mengatakan kalau dirinya melihat pohon besar yang menjadi tempat tinggal keluarganya. Mendengar itu, mereka semua sepakat untuk pergi bersama mencari tempat bernama Milele. Singkat cerita, ketika mereka beristirahat, Mufasa memberitahu Rafiki bahwa dirinya seperti mendengar suara dari ibunya dan terus mencari keberadaan Milele. Di situ, Rafiki mengatakan itu semua adalah petunjuk dari sang ibu kepada Mufasa agar mencapai Milele. You're sitting on a rock with your eyes closed. Mufasa, you will feel them forever. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di ujung tebing di mana mereka harus mencapai seberang. Di sini Rafiki menyerahkan keputusannya kepada Mufasa. Mereka harus lewat jalur atas atau lewat jalur tebing bawah. Mufasa yang mengingat perkataan Esi akan memilih jalur tebing bawah. Namun di situ Nala menanyakan alasannya dan Mufasa menyuruh Nala untuk memejamkan mata agar dirinya bisa melihat jalan seperti apa yang dilihat oleh Mufasa. Nala yang melihatnya pun setuju untuk pergi lewat tebing bawah. Come on, we have places to go. And kingdoms. Wanna go fast, go alone. Singkat cerita, ternyata Taka menyukai Nala dan memberitahu Mufasa cara mendekati Nala dan Mufasa mengajarinya dengan mengatakan bahwa bau Nala seperti buah dog flower. Ketika Taka mengatakan itu kepada Nala, Nala pun takjub kepada Taka yang bisa mencium bau dog flower yang mana tempat bunga itu berasal dari sangat jauh. Sehingga Nala mengira Taka memiliki kemampuan insting seperti Mufasa. Singkat cerita, sesampainya di atas tebing seberang, terdapat kawanan migrasi gajah yang bersamaan dengan kedatangan dari kawanan singa putih di seberang tebing. Yang awalnya mereka mengira tidak bisa mengejar karena berada di seberang. Namun mereka terkejut karena para singa putih memilih jalan melompat menuju ke seberang. Karena menjatuhkan sarang lebah, sebagian kawanan singa putih yang menyerang pun tewas. Begitu juga Nala yang pingsan dan diselamatkan oleh Mufasa. Singkat cerita, Rafiki mencoba untuk membangunkan Nala dan untungnya Nala masih hidup. Di situ Rafiki juga memberitahu Nala bahwa dirinya diselamatkan oleh salah satu dari kedua singa. Namun di situ Mufasa yang menyelamatkan Nala malah memberitahu bahwa yang menyelamatkan Nala adalah Taka. Nala pun berterima kasih kepada Taka dan mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Sampailah mereka di pegunungan salju. Di situ Mufasa menyuruh si burung untuk menghapus semua jejak dari mereka agar mereka tidak terlacak oleh kawanan singa putih, yang mana cara itu berhasil mengecoh para kawanan singa putih untuk tidak mengejar mereka dan si burung memberikan info tersebut. Setelah itu Rafiki terpleset dan dibantu bangun oleh Mufasa dan mengatakan kalimat I got you, yang mana
Itu semua membuat Nala tersadar bahwa selama ini yang menolong adalah Mufasa, bukan Taka. Bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkannya selama ini. Nala juga mengatakan bahwa Mufasa lah yang pantas menjadi seorang raja. Singkat cerita, Mufasa dan juga Nala sama-sama meyakinkan diri mereka untuk bersama. Dan itu semua dilihat oleh Taka yang sangat kecewa dengan Mufasa yang telah merebut Nala darinya. Yang tidak sengaja dirinya terjatuh ke bawah tebing. Taka melihat kawanan singa putih di sana. Karena dendam kepada Mufasa, dirinya memberanikan diri untuk mendekati kawanan Kiros. Di situ, Taka akan membantu Kiros untuk menangkap Mufasa yang telah menewaskan anaknya. Mufasa, who trapped you up here, outsmarted you at every turn. What a... Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka cari, yaitu Milele. Di sana, Rafiki juga akhirnya menemukan pohon besar yang ia lihat di mimpinya, yang menandakan ini benar-benar tempat bernama Milele. Di situ, Mufasa mengatakan apakah Rafiki menemukan saudara kembarnya di pohon tersebut. Rafiki menjawab di dalam mimpinya, dia tidak bertemu dengan saudaranya, melainkan bertemu dengan saudara lainnya yang ternyata itu adalah Mufasa. The unseeable, I saw Mufasa. Singkat cerita, para hewan mendekati Mufasa dan salah satu jerapah mengenali Mufasa karena para kawanan singa putih sedang mengejarnya. Di situ Mufasa berjanji bahwa kawanan singa putih tidak akan pernah ke sini. Namun tiba-tiba dari atas tebing muncullah kawanan singa putih yang dipimpin oleh Kiros. Melihat itu, Mufasa akan melawan Kiros, sementara Nala dan juga Rafiki mencoba meyakinkan kawanan lain untuk membantunya. Di atas tebing, Kiros memberitahu kepada Mufasa bahwa Taka telah mengkhianatinya dan berkatnya lah Kiros bisa sampai ke Milele. Akhirnya mereka berdua bertarung. Ketika Mufasa berhasil lari dari Kiros, dia mencoba membujuk semua hewan untuk membantunya. Itu semua dilakukan agar Milele tetap menjadi tempat tinggal mereka dan tidak akan dikuasai oleh para singa putih. Yang mana akhirnya semua hewan setuju dengan Mufasa dan membantu mempertahankan Milele. Singkat cerita, Mufasa yang terjatuh ke dalam tebing bertemu kembali dengan Kiros dan bertarung kembali hingga Mufasa terpojok dan akan diserang oleh Kiros. Namun yang mengejutkannya, Taka mengingat kembali kenangannya bersama Mufasa. Taka pun menolongnya, yang mana itulah awal mula Taka mendapatkan tanda sekar dari matanya. Sementara itu, pertarungan yang terjadi membuat gemuruh gempa, yang mana tebing di atas Mufasa terbelah dan hancur, membuat Mufasa dan Kiros tenggelam. Namun di situ Mufasa berhasil memanfaatkan batu besar yang terjatuh untuk menenggelamkan Kiros. Akhirnya Mufasa menang dan dia sekali lagi diselamatkan oleh Taka. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menang dari kawanan singa putih dan seluruh hewan memberikan hormat kepada Mufasa sebagai raja yang baru. Pada saat itu juga, Mufasa mencium sesuatu yang ternyata itu adalah bau ibunya yang masih hidup, walaupun ayahnya telah tewas karena dulu menyelamatkan Mufasa dari banjir bandang. Kemudian di situ Taka pun datang menghampiri Mufasa untuk meminta maaf dan meminta satu kesempatan agar dirinya masih bisa bersama Mufasa. Dia juga mengatakan bahwa panggil saja dirinya sebagai Scar bukan Taka agar dirinya bisa terus mengingat pengkhianatan yang ia telah lakukan kepada Mufasa. Akhirnya semua hewan di Milele menobatkan Mufasa sebagai The Lion King yang sesungguhnya. Di akhir film, cerita dari Rafiki tentang Mufasa merubah tekad Kiara menjadi singa yang lebih berani seperti kakeknya, yaitu Mufasa. Dan di situ akhirnya Simba dan Nala kembali bersama anak kedua mereka. Ia menjadi saudara laki-laki pertamanya Kiara. Dan film pun berakhir.